Pagi pemirsa, akhir pekan kembali tiba dan kawasan Kota Tua Jakarta menjadi salah satu tujuan favorit bagi masyarakat untuk pergi berlibur. Kota Tua Jakarta merupakan kawasan bersejarah yang dibangun oleh VOC pada abad ke-17 sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas masyarakat Batavia. Hingga kini, kawasan ini masih mempertahankan sejumlah bangunan kolonial yang menjadi bukti visual perkembangan Jakarta pada masa kolonial. Di area ini berdiri museum-museum penting seperti Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Keramik, dan Museum Bank Indonesia yang masing-masing menyimpan koleksi dan catatan sejarah tentang perjalanan kota dari masa kolonial hingga era modern. Selain itu, alun-alun Kota Tua serta deretan gedung tua yang kini difungsikan sebagai galeri seni, ruang komunitas, dan area kuliner menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata budaya yang menawarkan suasana bersejarah sekaligus edukatif. Kawasan ini menjadi pengingat perjalanan panjang Jakarta sebagai kota pelabuhan hingga menjadi berkembang menjadi ibu kota seperti sekarang. Nah, salah satu kawasan yang paling ramai dikunjungi ialah Museum Fathahillah, yaitu bangunan bersejarah yang telah berdiri sejak abad ke-18. Betul sekali, Adel. Selain menjadi ikon sejarah Jakarta, Museum Fathahillah juga menawarkan pengalaman edukatif dan suasana klasik yang menarik bagi wisatawan. Di Museum Fathahillah terdapat penjara bawah tanah yang menyimpan catatan kelam pada masa kolonial. Ruang ini dahulu digunakan untuk menahan para tawanan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Suasananya gelap, lembab, sempit, dan hampir tidak memiliki sirkulasi udara. Para tahanan kerap diikat dan hanya diberi makanan seadanya, sehingga banyak yang jatuh sakit atau bahkan meninggal di tempat ini. Struktur lantai batu yang masih asli menjadi bukti nyata beratnya kehidupan para tahanan pada masa itu. Area ini kini berfungsi sebagai pengingat penting mengenai kerasnya sistem hukum kolonial dan bagian bersejarah yang tidak bisa dilepaskan dari Museum Fathahillah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi terbaru di lokasi, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Fawa Syandana, yang saat ini berada langsung di Museum Fathahillah. Selamat pagi Adel dan Nita, serta pemirsa yang berada di rumah. Saya sedang berada di Museum Fathahillah, di mana suasana pagi ini terlihat cukup ramai oleh wisatawan, baik dari dalam maupun dari luar Jakarta. Banyak pengunjung yang datang untuk menikmati suasana kota tua, berfoto, hingga mempelajari sejarah yang ada di dalam museum. Museum Fathahillah atau yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta dulunya merupakan balai kota Batavia. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi dan artefak bersejarah yang merakam perjalanan panjang kota ini. Pada hari libur seperti sekarang, antrean pengunjung biasanya mulai meningkat sejak pagi hari. Untuk mengetahui pengalaman pengunjung hari ini, saya sudah bersama Fatur, seorang pelajar yang sedang berlibur sendiri ke kawasan Kota Tua. Jadi, kalau boleh tahu, Mas Fatur dari mana? Dan apa alasan Mas Fatur untuk berlibur ke sini? Saya dari Bekasi, Mas. Jadi alasan saya libur sini sekarang karena lagi weekend ya. Karena lagi weekend juga lagi libur, saya memutuskan untuk libur di daerah Jakarta ini, tepatnya di Kota Tua. Saya liburan di Kota Tua ini khususnya di Museum Fathahillah ya. Di Museum Fathahillah ini karena akses transportasinya itu banyak. Salah satunya ada stasiun dan Transjakarta. Selain itu saya juga suka mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Museum Fathahillah ini. Nah, selain itu di Museum Fathahillah ini terdapat banyak sejarah-sejarah yang belum saya ketahui di dalamnya. Seperti yang ada di belakang sini. Di sini ada banyak alur dari awalnya Jakarta, alur terbentuknya Jakarta. Yang awal itu namanya dari Kalapa menjadi Jakarta. Jadi bagaimana kesan Mas Fatur setelah mengunjungi Museum Fathahillah? Kesan saya itu benar-benar takjub sih. Suasananya itu benar-benar nuansa sejarahnya itu terkesan banget, terutama ada banyak artefak-artefak bersejarah yang ada di dalamnya. Nah, di dalam Museum Fathahillah ini juga terdapat banyak peninggalan. Saya sempat disuguhkan dengan ruangan imersif yang isinya itu
perjalanan dari sebelum menjadi kota Jakarta. Dari yang namanya Kelapa, lalu ada perjalanan-perjalanannya, seperti ada di tahun 1500-an itu ada Belanda datang, kemudian juga ada banyak agama-agama yang mulai datang, kemudian juga ada bukti sejarahnya seperti prasasti, lalu ada pedang juga, lalu juga ada tanda tangan atau surat perjanjiannya itu tertulis semuanya di dalam Museum Fathahillah ini. Ya, terima kasih Mas Fatur untuk atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktu liburannya ya. Selain wisatawan seperti Mas Fatur, kawasan Museum Fathahillah juga menarik perhatian banyak pengunjung yang datang dengan tujuan berbeda-beda. Salah satunya adalah mereka yang hobi mengabadikan bangunan-bangunan bersejarah dan suasana klasik kota tua. Saat ini saya bersama Mas Arya, seorang pengunjung yang memang sering datang ke sini untuk memotret dan menikmati suasana yang ada di kawasan ini. Mas Arya, Anda termasuk yang pengunjung yang cukup sering datang ke kota tua untuk memotret. Bagaimana Anda melihat suasana akhir pekan seperti hari ini? Iya mas, kalau weekend begini suasana selalu ramai dan juga banyak pengunjung seperti keluarga yang ngumpul, turis asing yang ingin melihat bangunan-bangunan tuanya. Bagi saya yang suka foto-foto begini menjadi momen unik dan tidak bosan-bosan untuk memfoto bangunan ini. Dan banyak video-video spontan dan seru. Nah, sebagai pengunjung yang sering datang ke sini, dampak apa yang Anda rasakan setelah revitalisasi kota tua yang dilakukan? Sangat terasa mas, apalagi pas pejalan kaki juga, jadi jalanan lebih rapih dan juga banyak bangunan yang lebih bersih dan terawat dan estetik, dan juga banyak museum-museum yang diperbarui. Dan juga kalau lagi ramai gitu harus tetap jaga barang bawaan dan juga sopan santun agar pengunjung lain tetap terasa nyaman dan aman. Terima kasih ya untuk waktunya. Selain pekerja lokal, beberapa saksi pengunjung lama juga merasakan perbedaan suasana kota tua dibandingkan beberapa tahun lalu. Sekarang saya bersama Virgi, seorang pengunjung yang sudah beberapa kali datang ke kawasan ini. Mas Virgi, apa yang membuat Anda datang kembali ke Museum Fathahillah dan sekitarnya? Sebenarnya saya sudah beberapa kali ke sini. Yang buat saya balik lagi ke sini itu suasananya, bangunannya yang bersejarah, penataan bangunannya sekarang sudah mulai modern, bisa foto-foto atau nongkrong, dan sekarang suasananya juga mulai bersih dan aman dibanding dulu. Menurut Mas Virgi, apa daya tarik terbesar di kawasan ini? Itu gabungan antara edukasi dan hiburan sih. Kita bisa belajar sejarah, tapi bisa nikmatin street performance seperti sewa sepeda ontel dan kuliner di sekitar ini. Ya, terima kasih ya Mas Virgi atas waktunya. Sama-sama. Baik pemirsa, itulah laporan langsung dari Museum Fathahillah. Terlihat bahwa kawasan ini bukan hanya menyimpan sejarah, tetapi juga terus berkembang menjadi destinasi wisata yang menarik dan nyaman untuk dikunjungi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Fawas atas laporannya. Museum Fathahillah itu emang jadi salah satu bukti kekayaan sejarah Jakarta yang tetap relevan dan menarik hingga kini. Betul sekali Adel. Semoga informasi ini bisa menjadi referensi liburan bagi masyarakat yang ada di rumah. Tetap jaga kebersihan, ketertiban, dan keselamatan selama berwisata. Kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, setelah sebelumnya kami mengulas suasana tentang Museum Fathahillah, kini kami beralih ke destinasi sejarah lainnya yang letaknya hanya beberapa langkah dari Museum Fathahillah, yaitu Museum Wayang.
Museum ini dikenal sebagai pusat pelestarian seni perwayangan Indonesia, mulai dari wayang golek, wayang kulit, hingga berbagai koleksi dari negara Asia lainnya. Betul sekali Adel, Museum Wayang adalah salah satu tempat favorit bagi wisatawan, keluarga, hingga komunitas seni untuk menikmati kekayaan budaya Nusantara Indonesia. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kita kembali terhubung bersama reporter kami, Wawas Yandana, yang masih berada di kawasan sekitar Kota Tua. Selamat pagi kembali Adel dan Lita. Saat ini saya berada tepat di Museum Wayang. Jika di Museum Fathahillah pengunjung menikmati sejarah Jakarta, di sini para wisatawan disuguhkan perjalanan panjang seni perwayangan dari berbagai daerah di Indonesia. Museum ini tidak hanya menampilkan wayang tradisional, tetapi juga wayang kontemporer serta koleksi internasional. Di akhir pekan seperti sekarang, banyak pengunjung datang dalam rombongan keluarga maupun kelompok pertemanan. Untuk mengetahui pengalaman para pengunjung, saya sudah bersama Mas Arya, seorang pekerja yang sedang menghabiskan akhir pekannya bersama temannya. Nah, jadi Mas Arya, mengapa Anda memilih Museum Wayang untuk mengisi liburan akhir pekan ini? Ya, saya memilih Museum Wayang ini karena saya ingin berlibur dengan unsur budaya dan juga bersantai. Di sini juga Museum Wayang juga lebih detail dan juga adem buat weekend. Hal apa yang paling menarik perhatian Anda di museum ini? Ya, saya tertarik pada wayang-wayangnya dan juga berbagai wayang di museum ini. Ada juga wayang dari luar negeri. Itu juga mungkin bikin kita sadar bahwa budaya ini sangat luas dan saling terhubung. Selain Arya, saya juga bersama temannya Mas Virgi yang ikut berkunjung pada hari ini. Mas Virgi, bagaimana kesan Anda terhadap museum ini? Seru banget Mas, saya kesini diajak sama Arya. Ternyata isinya jauh lebih menarik yang saya bayangin. Banyak informasi lengkap, penataan wayangnya rapi sekali, dan di setiap wayang punya ceritanya masing-masing. Terus kita kesini bukan cuma lihat-lihat atau foto-foto aja, kita bisa dapat wawasan baru. Apakah nanti Mas Virgi akan merekomendasikan museum ini ke pengunjung yang lain? Pastinya Mas, apalagi buat keluarga yang mempunyai anak. Pasti banyak hal edukatif yang dapat dipelajari, apalagi bisa santai. Terima kasih ya Mas Virgi dan Mas Arya untuk waktunya. Dan pemirsa, saya kini sudah bersama Fatur, seorang mahasiswa yang berkunjung ke museum ini, Museum Wayang pada hari ini. Fatur, bagaimana kesan kamu terhadap museum ini? Menurut saya sih seru banget sih Mas, karena di museum ini kita bisa melihat banyak wayang. Wayangnya juga tidak dari Indonesia saja. Wayangnya itu bisa dari luar negeri, contohnya India, Vietnam, Thailand, Maroko, itu semuanya ada di sini. Kemudian juga semuanya tersusun sangat rapi. Jadi kita bisa melihat sekaligus membaca deskripsi-deskripsi dari wayang-wayang tersebut. Ini juga menjadi pembelajaran bagi saya untuk mempelajari lebih dalam tentang wayang ini, karena wayang ini merupakan suatu budaya yang cukup unik ya, karena itu dimainkan oleh bisa 2 orang kalau misal di Indonesia, yang namanya tuh wayang golek. Itu pada tahun 1960-an itu dimainkan dengan 2 orang dalang dan 1 kayak kain putih itu. Dan juga di museum ini terdapat tahun-tahun bagaimana wayang itu bisa terbentuk atau ya terbentuk. Jadi di situ kita bisa mengetahui sejarahnya wayang lebih dalam. Baik pemirsa, itulah suasana wayang pada akhir pekan ini. Dari Kota Tua Jakarta, saya Fawas melaporkan untuk Anda kembali ke studio. Terima kasih Fawas. Museum Wayang memang menjadi destinasi yang kaya akan nilai budaya, sekaligus ramah untuk dikunjungi oleh berbagai kalangan. Semoga laporan ini menambah referensi liburan pemirsa yang ada di rumah. Tetap bersama kami untuk informasi menarik lainnya.
audio